masuk. Apa nak? Oke, udah bisa dimulai? Oke, udah bisa dimulai? Oke, boleh Pak. Baik, kita mulai untuk sesi ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat sore. Selamat sore. Pada hari ini kita akan melaksanakan webinar, yaitu seminar online yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Sapari sebagai presenter, kemudian Bu Herena sebagai moderator. Pada webinar kali ini atau seminar online pada kali ini yaitu pengenalan informatika yang nanti akan dipaparkan oleh pemateri, ya. Mungkin sangat menarik ya kita mengenal apa sih informatika ya, karena sekarang kita tidak asing lagi, semua udah mengenal yang namanya informatika. Nanti akan disampaikan lebih jauh lagi oleh Bapak Muhammad Sapari. Baiklah, untuk memimpin seminar online pada hari ini akan dimoderatori oleh Ibu Hairina. Kepada Ibu Hairina, dipersilakan. Terima kasih Pak Adinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ada Pak Ferdiro, ada Bu Mei, kemudian ada Bu Khadijah. Kami ucapkan selamat datang. Kami belajar di sini mencoba memaparkan seminar online ya. Dan hari ini sesi ketiga ya Bapak Ibu, sesi ketiga dengan presenternya Pak Sapari mengenai pengenalan informatika. Sekilas izinkan saya perkenalkan Pak Sapari, lahir di Lahat tanggal 18 Desember 1991, tempat tinggal Desa Baru, Dusun ya? Dusun Baru, ya Dusun Baru, Desa Pongok, Bangka Selatan. SD sampai dengan SMA-nya di Kota Lahat, Sumatera Selatan. Beliau tamat di Unsri ya Pak ya, S1-nya di Unsri. Sekarang bertugas sebagai guru pengajar, guru informatika di SMA Negeri 1 Kepulauan Pongok. Ya, hari ini tentang pengenalan informatika ya Pak ya. Bisa kita mulai Pak? Bisa, Bu, bisa. Oke, silakan Pak Sapari untuk waktunya. Dipersilakan. Oke, terima kasih untuk Pak Hadi dan Bu Mei. Pak Hadi dan Bu Hairina. Oke, saya ucapkan selamat datang kepada partisipan. Ada Pak Siti Hadijah, ada Pak Ferdiro, dan ada Bu Mei. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore Pak. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing, berbagi informasi. Sebenarnya mungkin Bapak Ibu pasti sudah mengenal namanya informatika karena Bapak Ibu semua sudah melewati tahap ilmiah, mulai dari mungkin dari SMA udah mulai karya tulis, ataupun dari S1 ataupun S2 pasti sudah mengenal apa itu informatika dan pasti sudah menggunakan apa itu informatika. Informatika ini kalau di zaman saya ataupun zaman Bapak Ibu sebelumnya pasti mengenal namanya mata pelajaran TIK atau pelajaran komputer. Nah, untuk sekarang mata pelajaran TIK atau komputer, atau kalau di SMK itu ada KKPI, nah itu sekarang namanya informatika. Untuk kurikulum sekarang itu namanya informatika. Dan ini bukan menjadi mata pelajaran yang wajib, tapi pilihan. Dan jika sekolah ingin melaksanakan tetap ada. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing tentang apa sih itu mata pelajaran informatika, pengenalan informatika. Oke, saya izin share screen Bu ya. Udah nampak Bu Herina, Pak Hadi? Ya, sudah Pak. Lanjut. Ya, udah nampak Pak Sapari.
ini saya akan mencoba memaparkan tentang pengantar mata pelajaran informatika. Oke, saya mulai saja ya. Materinya langsung yaitu ada beberapa materi. Jadi informatika itu mulai dari munculnya informatika itu dimulai dari sejarah revolusi industri dari 1.0 hingga 4.0. Oke, kita coba buka ya. Nah, jadi sejarah revolusi industri itu dari 1.0 hingga 4.0. Revolusi industri pertama atau 1.0 itu ditandai dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Nah, jadi informatika itu berkembangnya awalnya itu dimulai dari 1.0 atau 1.0. Selanjutnya berkembang lagi di revolusi industri kedua atau 2.0 ditandai dengan ditemukannya tenaga listrik oleh Thomas Alva Edison. Selanjutnya berkembang lagi revolusi industri ketiga atau 3.0 ditandai dengan otomatisasi dengan mekanisasi industri secara menyeluruh. Jadi semua industri itu udah mulai menggunakan mesin untuk menggantikan tenaga manusia. Nah, disinilah mulai selanjutnya di revolusi industri keempat atau 4.0 informasi atau informatika itu berkembang dengan pesat. Nah, ditandai dengan berkembangnya ditemukannya komputer dan jaringan internet. Nah, setelah ditemukannya komputer dan jaringan internet, jadi informatika itu berkembang dengan pesat. Nah, itu sejarah mula awalnya informatika berkembang atau pelajaran TIK berkembang. Oke, selanjutnya, nah pasti untuk informatika ini pasti berhubungan dengan namanya itu alatnya komputer. Sekarang kita lihat sejarah perkembangan komputer. Nah, jadi komputer itu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang itu ada sejarah perkembangannya. Dari komputer generasi pertama sampai 1959 itu komputernya itu masih dalam tabung vakum. Ini gambarnya di samping ini. Jadi satu komputer itu bisa satu ruangan. Saking atau jadulnya komputer zaman dulu. Selanjutnya berkembang lagi, sudah mulai agak mengecil tapi tetap ribet. Masih tetap satu komputer itu dalam satu ruangan, itu komputer generasi kedua 1959 sampai 1965 atau transitor. Selanjutnya berkembang ke komputer generasi ketiga. Nah, ini mungkin Bapak Ibu atau saya sendiri bertemunya komputer ini, komputer tabung. Saya sudah merasakan komputer ini dengan besarnya layarnya, CPU-nya dan keyboardnya ini sudah saya coba, tapi tidak lama, tapi sempat saya coba. Nah, ini pasti generasi keempat, generasi terakhir. Nah, ini pasti yang kita rasakan sekarang, komputer generasi keempat. Sampai sekarang mikroprosesor, mesinnya itu udah kecil. Oke, itu untuk sejarah perkembangan komputer. Oke, sekarang kita kembali. Nah, komputer tadi ada komponennya Bapak Ibu, komponen komputer. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal komponen-komponen ini, tapi saya akan coba mengingatkan atau sharing lagi mengenai komponen-komponen informatika atau komponen dari komputer itu tadi. Terbagi menjadi 3 besar, ada perangkat keras, hardware, perangkat lunak, dan pengguna atau user atau brainware. Kita coba yang perangkat keras. Nah, perangkat keras adalah komponen fisik pada komputer yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan perintah pada komputer yang bisa disentuh, bisa dilihat, dan diraba. Nah, jadi perangkat keras ini pada informatika atau komputer itu wujudnya itu bisa dilihat, bisa disentuh, dan bisa diraba. Perangkat keras atau hardware itu terbagi menjadi 4. Ada perangkat masukan, perangkat pemrosesan, perangkat penyimpanan, dan perangkat keluaran. Oke, coba kita sekarang buka perangkat masukan. Nah, pasti di sini Bapak Ibu sudah mengenal nih alat-alat ini atau perangkat-perangkat ini. Untuk yang pertama itu ada keyboard, perangkat keras yang penuh dengan tombol-tombol yang mewakili huruf, angka, karakter, dan beberapa fungsi tertentu. Selanjutnya ini mouse yang paling sering Bapak Ibu gunakan, pegang ketika menggunakan komputer. Perangkat keras yang berfungsi untuk menggerakkan kursor, melakukan scroll, klik kiri dan klik kanan. Selanjutnya ada webcam. Nah, webcam ini tidak semua komputer ada, tapi untuk laptop atau komputer yang keluaran terbaru itu pasti ada. Nah, perangkat keras berupa kamera kecil yang biasa ditempatkan di atas monitor atau LCD. Fungsi webcam ini untuk melakukan video call yang kita gunakan sekarang ini menggunakan webcam Bapak Ibu. Dan bahkan juga dapat digunakan untuk berselfie. Nah, itu untuk perangkat yang
Oke, bentar Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya ada perangkat keras scanner. Nah, perangkat scanner ini adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mengubah data analog kertas menjadi data digital. Nah, jadi ketika kita ingin mengubah data kita menjadi dalam bentuk file, itu menggunakan scanner Bapak Ibu. Selanjutnya, perangkat selanjutnya ada mikrofon. Nah, perangkat keras yang dapat mengubah suara analog menjadi suara digital. Fungsi mikrofon adalah untuk merekam suara. Selanjutnya, nah ini joystick. Joystick ini Bapak Ibu gunakan ketika ingin bermain game. Kalau barcode scanner, nah ini yang digunakan untuk biasanya di toko-toko sebagai perekam harga ataupun barang yang keluar ataupun masuk. Nah ini yang terakhir ada pemindai sidik jari. Nah jadi pasti Bapak Ibu sudah sering menggunakan ini ketika institusinya sudah menggunakan, absensinya sudah menggunakan sidik jari. Jadi ketika kita menyentuhkan jari kita ke perangkat ini, kita sudah terekam hadir di institusi tersebut. Oke, itu untuk perangkat masukan. Selanjutnya ada perangkat pemrosesan. Sama ini, perangkat ini bisa dilihat, bisa diraba, dan bisa dilihat. Yang pertama itu ada RAM, Random Access Memory. Perangkat sebagai perangkat untuk mempercepat kinerja pemrosesan informasi dari komputer, membantu menyimpan memori sementara, membantu pengguna multitasking pada komputer. Nah, jadi RAM ini bisa dikatakan sebagai salah satu proses pemasukan yang sangat penting. Semakin besar RAM, itu semakin cepat akselerasi dari perangkat tersebut. Untuk sampai sekarang itu RAM itu kalau tidak salah bisa sampai 128 GB. Bayangkan Bapak Ibu, di laptop saya aja cuma 4, tapi untuk yang paling canggih itu 128 GB. Selanjutnya itu ada motherboard. Adalah perangkat yang fungsinya menghubungkan seluruh komponen penyusun sebuah komputer. Nah, jadi motherboard ini tempat meletakkan alat-alat atau komponen-komponen pada komputer. Nah, jadi untuk meletakkan atau menghubungkan alat-alat tersebut itu namanya adalah motherboard. Selanjutnya ada VGA. Nah, VGA ini untuk menghubungkan motherboard dan monitor. Jadi ketika VGA-nya bermasalah, itu layarnya tidak nampak atau bermasalah. Selanjutnya ada power supply, berguna untuk menyediakan sumber daya dan mendistribusikan arus ke seluruh komponen komputer di dalam motherboard. Nah, jadi power supply ini adalah yang menyuplai arus Bapak Ibu. Jadi kalau power supply-nya bermasalah, itu pasti dalam proses startnya atau penghidupannya itu perangkatnya akan bermasalah. Nah, ini yang terakhir ada prosesor. Dikenal juga dengan CPU, merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai otak atau inti komputer untuk mengakses sebuah perintah. Jadi, prosesor juga adalah salah satu proses device yang sangat penting. Semakin besar atau semakin canggih prosesor itu semakin mahal atau semakin cepat akselerasi dari komputer tersebut. Ada Intel, mungkin ada AMD, sama ada Ryzen kalau tidak salah sekarang. Oke, selanjutnya untuk perangkat proses selesai. Selanjutnya perangkat penyimpanan. Nah, perangkat penyimpanan itu ada hard disk, merupakan media penyimpanan data utama. Nah, jadi untuk menyimpan data pada komputer atau perangkat laptop Bapak Ibu itu ada namanya hard disk. Nah, ini hard disk itu ada ATA, ada SATA, dan ada juga yang canggih, yang terbaru pengganti hard disk itu adanya SSD. Nah, SSD itu lebih aman dan lebih cepat akselerasinya. Selanjutnya untuk penyimpanan selanjutnya itu ada CD-ROM. Nah, CD-ROM ini mungkin sudah kita jarang gunakan, mungkin untuk pengumpulan tugas saja mungkin. Nah, adalah sebuah piringan compact dari jenis piringan optik yang dapat menyimpan data. Selanjutnya USB masih sangat sering kita gunakan. Penyimpanan data memori flash disk tipe NAND yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. SD card ini mungkin kita sering gunakan di HP atau di handphone. Di komputer juga mungkin sering untuk memindahkan data. Oke, itu untuk storage device. Selanjutnya ada output device atau perangkat pengeluaran. Oke, coba kita buka. Nah, ini untuk perangkat keras keluaran itu ada monitor. Nah, jadi pasti di komputer atau laptop Bapak Ibu itu pasti ada monitor. Sebuah perangkat keras yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan yang dilakukan oleh komputer berupa informasi yang dibutuhkan oleh yang memakai komputer.
Selanjutnya itu perangkat keluaran selanjutnya ada printer. Nah, ini sering juga kita gunakan Bapak Ibu. Perangkat keras keluaran yang digunakan untuk mencetak data seperti gambar, foto, tulisan pada media kertas. Selanjutnya ada speaker. Bapak Ibu sudah tahu sendiri itu speaker apa. Selanjutnya ada proyektor. Dan terakhir ada headset atau headphone. Perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media pengeluaran untuk gelombang suara yang telah disistem oleh komputer. Oke, untuk perangkat keras sudah habis. Sekarang kita kembali ke perangkat lunak. Oke, perangkat lunak, kalau perangkat keras tadi itu bisa diraba dan bisa dilihat. Nah, untuk perangkat lunak, istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak terwujud atau sering juga disebut dengan aplikasi. Jadi, perangkat lunak ini Bapak Ibu, kalau kita sering katakan atau kita sering sebut itu adalah aplikasi. Di sini salah satu contoh atau banyak contoh, ada Office, ada PowerPoint untuk presentasi, ada Windows Media Player untuk pemutaran video, ada Premiere Pro ini untuk edit video, ada Photoshop untuk edit gambar Bapak Ibu. Excel itu untuk pengelolaan angka. Oke, itu contoh salah satu atau contoh dari perangkat lunak. Selanjutnya kita ke pengguna. Oke, apa sih pengguna itu? Nah, pengguna itu ya kita sendiri Bapak Ibu. Jadi komponen informatika, walaupun sudah ada perangkat keras, sudah ada perangkat lunak, tapi tanpa pengguna atau user, komponen tersebut atau informatika tersebut tidak akan berjalan. Jadi user atau brandware itu atau pengguna adalah setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan komputer atau sistem pengelolaan data. Ya, contohnya itu kita sendiri Bapak Ibu. Oke, untuk komponen informatika udah selesai. Selanjutnya kita ke yang terakhir. Nah, jadi untuk pengenalan informatika atau pelajaran TIK ini, kalau kita sebut pelajaran TIK, nah ini yang sering mungkin siswa sering lupa atau sering menerapkan proses-proses, ada booting, ada restart, ada standby, dan ada shutdown. Nah, tanpa proses ini mungkin gadget atau perangkat komputer kita tersebut itu tidak akan bertahan lama, karena dengan melalui proses keempat ini perangkat kita itu akan terjaga dan akan tahan lama gitu Bapak Ibu. Oke, yang pertama itu ada cool booting. Adalah proses menghidupkan komputer pada saat perangkat komputer itu dalam keadaan mati atau belum menyala. Inilah booting utama yang dilakukan dengan cara menekan tombol power. Nah, jadi cool booting ini Bapak Ibu ketika kita pertama kali menghidupkan komputer. Kalau ini sering, ini anak-anak ini sudah biasa dan udah tidak ada masalah. Selanjutnya ada warm booting. Proses menghidupkan komputer di saat perangkat komputer sudah menyala dan teraliri listrik. Proses ini sering disebut dengan restart. Nah, untuk masalah ini juga anak-anak sudah biasa, tidak ada kendala kalau saya mengajar di kelasnya, dan ini juga jarang digunakan untuk proses restart. Selanjutnya ada standby. Proses komputer tidak dimatikan secara keseluruhan. Semua komponen komputer mati kecuali memori atau RAM. Jadi standby ini tidak digunakan perangkatnya Bapak Ibu, tapi gadgetnya atau perangkatnya itu tetap standby ketika kita ingin gunakan kembali. Atau sering kita sebut itu sleep, standby atau sleep itu sama Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Anak-anak itu kalau belajar komputer, itu biasanya anak-anak silakan matikan komputernya. Jadi anak-anak itu langsung menekan tombol power Bapak Ibu. Nah, ketika mereka menekan tombol power, itu memang benar ada yang mati. Nah, tapi proses tersebut tidak sesuai dengan proses pembelajaran TIK atau pembelajaran TIK. Jadi proses shutdown ini harus kita ajarkan agar gadget kita itu atau perangkat komputer atau laptop kita itu tetap terjaga dan tetap awet. Oke. Jadi proses shutdown itu adalah proses mematikan komputer secara keseluruhan. Oke, untuk materi sepertinya sudah habis. Oke, itulah pemaparan pengantar mapel informatika atau yang sering sebut kita dulu TIK atau komputer. Oke, demikian pemaparan dari saya kembalikan ke Bu Khairana.
Terima kasih Pak Sapari, Pak Hairi, Bu Hairina, Pak Hairana. Maaf. Oke, menarik sekali Bapak Ibu. Jadi kita mengenang kembali sejarah informatika mulai dari layar tabung sampai sekarang ini komputer, laptop ya. Ini menarik sekali. Kemudian ada komponen informatika, perangkat lunak, kemudian keras dan pengguna. Untuk sesi selanjutnya apa Pak Safari? Ada yang ingin bertanya atau sharing di sini? Silakan Bapak Ibu. Ada itu Bu, ada Pak Dian sebenarnya, Pak Dian Pranata itu kayaknya. Oh ya, Pak Dian Pranata. Selamat sore Pak. Angkat tangan kayaknya di room ini. Terima kasih telah bergabung. Ya, halo selamat sore semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat sore Pak Ya, Dian. Pak Dian. Selamat sore Pak Dian. Pak Dian, ada yang ingin disampaikan? Ini kami telah sesi ketiga Pak Dian, ini sesi 3 Pak Sapari memaparkan tentang pengenalan informatika. Selamat sore Pak Dian. Halo, Pak selamat Dian sore. ini jago IT ini Bu, Pak. Hai. Izin Pak Dian. Oh gitu. Kalau ada salah Kalau buat komik digital, oke nih Pak Dian nih buat ini. Konsep. Gitu. Harus belajar sama Pak Dian. Kita nggak ada quiz ya? Ada Pak, Ada Pak. Ya kita lanjut Pak Sapari. kuis Bu ya. Lanjut. Bu Mei gimana Bu Mei? Ini saya tapi sambil ya, ini ngurusin anak nih sorry. Oh iya. Lanjut Yang Bu. lagi demam Sambil. nih anak saya nih. Langsung aja Pak Sapari kita Lanjut kuis. Bu. Jadi lanjut untuk Iya Bapak ya Ibu, Bu. akses kuisisnya saya buka dulu, coba buka dulu. Ini buaya. Apa itu? Itu nanti bang. Nanti jom. Mama lagi. Sekarang. Ini Inca. Alah, mama di kuis ke orang. Ya. Ya, buka di sana. Nanti mama adik sesuatu. Untuk Belum nampak Pak Sapari. Oke, kita tunggu. Nah, ini mulai. Itu dia. Untuk poinnya Bapak Ibu silakan join di Quizizz ya Pak Sapari. Kodenya 431967. Oke, silakan Bapak Ibu gabung di joinmyquizzes.com dengan kode 431967. Saya tunggu. Oke, ada Bu Siti Hadijah. Ini Bu Siti Hadijah ini ada di mana-mana sepertinya. Lagi cari dompet kayaknya buat pulang tuh. Tadi udah dapat kapal. Gitu. Oke, ini untuk hadiah ini pelangkung mungkin Bapak Ibu. Oke, biar safety Pak ya. Udah 2. Nah, kali ini saya bisa gabung nih kali ini. Ya Bapak Ibu silakan gabung, masih saya tunggu. Naruto tampan, siapa ya Pak Naruto tampan? Pak Dian ya ini. Dian ya. Dian ya. Sepertinya Pak Dian ini. Oke, Bapak Ibu, saya tunggu.
Kayaknya lagi ngurus anak tuh. Ya, anaknya tadi demam. Silakan dimulai Bapak Ya, kita Ibu. mulai. Kita mulai ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Iya, iya. Mungkin. Oke. Kamu tentang apa mah? Putar. Bukunya. Generasi 3. Astagfirullah. Ayo, Sarah dimain kayak mama. Ayo ma. Mama tolong buka pintunya. Nanti mama buat. Nanti. Oh, mama bilang terus. Tolong. Dia sepertinya selesai. Sudah, Pak? Ya, sudah. Oke, selamat kepada Bu Siti Khadijah untuk peringkat pertama, peringkat kedua Pak Hadinata, dan peringkat ketiga Pak Irina. Oke, Oke. sampai di sini Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Mantap tuh Ibu Siti Khadijah, dapat semua dia nih. Dapat Ya, dapat kapal, Dapat lampu. Lampung udah aman sudah. aja, selamat. Udah aman Kalau pada melayang. hari Minggu. Lampunya. Oke Bapak Ibu, demikianlah pemaparan mengenai pengenalan informatika atau mata pelajaran TIK atau komputer kalau zaman kita dulu Bapak Ibu. Mungkin kalau ada salah-salah atau salah dalam menyampaikan materi atau kurang-kurang kepada Pak Dian mungkin yang lebih paham mengenai informatika atau TIK ini, saya mohon maaf. Demikianlah pemaparan dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya serahkan kembali kepada Bu Hairina sebagai moderator. Oke, ya, terima kasih juga Pak Sapari. Jadi hari ini telah menyelesaikan tugas kita ya di Bubble Menjaring tahap kedua ini, Mei. Kami bertiga telah menyelesaikan tugas kami. Mohon maaf Bu kalau ada yang salah-salah, ada ini kami sampai mengejar sinyal Luar biasa, luar biasa. biar Bapak terlaksana Ibu secara semua. lancar. Sampai nyebrang ya ke kota ya. Ya, Nggak iya, kami mencari sinyal, takutnya nanti kan saya kemarin nonton ya Bu ya, yang teman-teman yang Ya. kemarin tuh terkendala sinyal, jadi itu jadi salah satunya kami coba solusinya cari tempat yang sinyalnya bagus. keren, luar biasa. Oke. Ya, ini ya sudah cukup Bu. Nah, saya kembalikan ke Pak Hadinata untuk ditutup. Oke, terima kasih Bu Helena. Baiklah Bapak Ibu,
itu tadi pemaparan dari Bapak Muhammad Safari tentang pengenalan informatika, ya luar biasa sekali pemaparannya. Untuk webinar sesi tahap 3 ya, sesi terakhir mungkin ya sampai di sini ya, sampai tahap 3. Mungkin kita bisa bertemu lagi kembali di sesi berikutnya atau di webinar berikutnya. Pada Bu Mai, mohon maaf ya Bu Mai, masih proses belajar nih Bu Mai. Sama-sama belajar Pak, sama-sama ya. Sampai ketemu Bu Mai. Salam sama Pak Jasman Bu Mai. Ya, kapan-kapan mainlah ke Pongo. Ya, pengen sekali ke Kepulauan Pongo. Kalau ke Pongo nanti bawa sinyal Bu Mai. Kalau ke Pongo nanti bawa sinyal. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua juga. Mohon maaf ya kalau saya tadi agak-agak nyuri waktu ngurus anak tuh. Ya, nggak apa-apa Bu Mai. Terima kasih sudah mendampingi. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Mai sudah mendampingi kami dalam proses kegiatan bubble menjaring tahap 2 ini. Bapak Ibu mungkin demikian. Ya. Pak Dian juga. Terima kasih banyak Pak Dian. Ya, makasih ya Pak Dian ya. Udah mau bergabung nih. Bapak Ibu, kami akhiri untuk webinar pada hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutup roomnya Bapak Ibu ya. Oke, silahkan Pak. Selamat bertemu lagi di acara yang lain. Dan nanti saya share kantong tugas ya Bapak Ibu. Oh iya Bu.